Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM D1C1220054. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah analisis kinerja agroindustri yang materi yang saya bawa atau judulnya yaitu air isi ulang galon. Selanjutnya yaitu latar belakang. Awal mula mendirikan usaha ini pada tahun 2020 yang didirikan oleh sepasang suami istri yang bernama Bapak Denny Akbar Firmansyah dan Ibu Windy Mary. Usaha ini berada di perumahan Puri Angsa, Blok A5, nomor 7. Melakukan observasi bahwa di lingkungan perumahan ini terdapat peluang besar yang belum tergarap sama sekali. Setelah melakukan pengamatan lebih dalam, kami menyadari bahwa di dalam kawasan perumahan ini belum ada satupun yang membuka depot air minum. Padahal kebutuhan akan air bersih merupakan kebutuhan primer yang mutlak diperlukan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Pangsa pasar air isi ulang ini keluarga dan mahasiswa. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam perspektif kinerja perusahaan. Yang pertama yaitu perspektif keuangan, yang dimana perspektif keuangan itu erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Yang dimana ada biaya awal atau modal, biaya produksi dan pengadaan bahan baku awal yaitu 30 juta, biaya operasional harian, gaji karyawan 150.000, karyawannya ada 1, minyak motor untuk antar jemput atau operasional yaitu 30.000, penggantian atau perawatan filter air yaitu 10.000, biaya tak terduga perawatan perbaikan kecil, biaya operasional tambahan yaitu 50.000, total biaya operasional harian yaitu 240.000, pemasukan harian penjumlahan rata-rata per hari yaitu 500.000. Yang keempat itu laba kotor harian, pemasukan harian dikurang biaya operasional harian, 500 dikurang 240 yaitu 260.000. Selanjutnya yaitu nomor 5, proyeksi bulanan selama 30 hari operasi, yang dimana ada pemasukan bulanan 500.000 dikali 30, yaitu 15 juta, biaya operasional 240 dikali 30 yaitu 7.200.000, yang selanjutnya yaitu laba kotor bulanan 15 juta dikurang 7.200.000 yaitu 7.800.000. Nomor 6 yaitu persentase profit margin, yang dimana ada pajaknya yaitu 0,5% dikali 500.000 sama dengan 2.500. Selanjutnya yaitu laba bersih setelah pajak yaitu 260.000 dikurang 2.500 yaitu 257.500. Selanjutnya itu profit margin, yang dimana 500.000 dibagi 257.500 dikali 100, hasilnya yaitu 51,5%. Selanjutnya yaitu total aset turnover atau bisa disebut juga dengan TATO, yang dimana penjualan bersih setahunnya yaitu 500.000 dikali 365 sama yaitu 182.500. Total aktiva aset yang dimiliki yaitu 30 juta. Selanjutnya yaitu 182.500 dibagi 30 juta yaitu 6,8. Selanjutnya yaitu masuk ke perspektif pelanggan. Yang dimana perspektif pelanggan adalah cara pandang usaha atau bisnis dalam memahami kebutuhan, keinginan, harapan, dan pengalaman pelanggan terhadap produk atau layanan yang diberikan. Yang dimana ada nomor 1 yaitu customer retention, yaitu jumlah pelanggan lama dibagi total pelanggan dikali 100%, yaitu 87 pelanggan lama dibagi 100 total pelanggan dikali 100%, yaitu 0,87. Yang selanjutnya yaitu nomor 2 customer
acquisition, yang dimana jumlah pelanggan baru dibagi total pelanggan dikali 100%. Yang dimana 13 dibagi 100 dikali 100% yaitu 0,13. Selanjutnya yaitu nomor 3, persentase keluhan pelanggan. Atau bisa juga disebut dengan komplain, yang dimana persentase keluhan pelanggan tergolong sangat rendah, diperkirakan hanya sekitar 2% hingga 5% dari seluruh transaksi harian. Keluhan yang biasanya terkait yaitu keterlambatan minor dalam pengiriman saat jam sibuk, kesalahan dalam jumlah galon yang diantar. Selanjutnya yaitu waktu pengiriman, time delivery, yang dimana efisiensi pengiriman menjadi salah satu keunggulan depot ini. Yang dimana rata-rata waktu pengiriman 45 hingga 60 menit setelah pesanan diterima, tergantung jarak dan volume pesanan. Yang selanjutnya itu minyak motor yang disiapkan 30.000 per hari, memastikan operasional pengiriman berjalan lancar tanpa kendala kehabisan bahan bakar. Pengiriman yang cepat dan tepat waktu ini meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperkuat loyalitas mereka terhadap usaha ini. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam perspektif proses bisnis internal, yang dimana perspektif proses bisnis internal yaitu mengukur efisiensi waktu karyawan dalam proses mengatasi barang. Untuk mengetahui tingkat efisiensi waktu yang digunakan dalam proses barang yang cacat yang dilakukan oleh karyawan selama waktu yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menyelesaikan proses barang tersebut. Eh, yang dimana ada supplier lead time, yang dimana supplier lead time menyatakan waktu rata-rata yang diperlukan supplier untuk mengirimkan barang yang dipesan, yaitu rata-rata waktu pengiriman 45 hingga 60 menit setelah pesanan diterima, tergantung jarak dan volume pesanan. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam perspektif pembelajaran, yang dimana pembelajaran dan pengembangan bukan hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau bisa juga disebutkan karyawan dan proses operasional. Pembelajaran berkelanjutan diterapkan untuk menjaga standar layanan, menghadapi perubahan kebutuhan pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi kerja. Yang dimana ada yang nomor 1, tingkat saran, suggestion rate, yang dimana saran diberikan umumnya terkait efisiensi waktu pengiriman, penambahan metode pembayaran digital atau e-wallet. Nomor 2 yaitu absensisme, yang dimana total hari pekerja absen dibagi total hari pekerja kerja dikali 100%. 9 dibagi 303 dikali 100% yaitu 2,97%. Nomor 3 yaitu pelatihan karyawan, yang dimana pelatihan dasar diberikan pada saat awal karyawan bergabung, meliputi standar kebersihan dan sanitasi depot, teknik pelayanan pelanggan yang sopan dan efisien, penggunaan alat-alat depot termasuk pengecekan kualitas air. Pelatihan lanjutan secara informal dilakukan minimal setiap 3 bulan sekali, berfokus pada efisiensi pengiriman, penanganan keluhan pelanggan, perawatan alat, dan manajemen stok air. Selanjutnya yaitu kesimpulan, yang dimana secara keseluruhan usaha depot air minum ini tidak hanya kuat dalam sisi keuangan dan pasar, tetapi juga unggul dalam aspek pelayanan, manajemen internal, serta keberlanjutan usaha. Dengan mempertahankan standar kualitas, memperhatikan kebutuhan pelanggan, serta terus mengembangkan kompetensi karyawan, usaha ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang, memperluas pasar, dan menjadi pilihan utama masyarakat di wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.